Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Halo. welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita akan membahas materi baru lagi nih. Wah, apa tuh Din materinya? Jadi penasaran deh. Kali ini kita akan membahas mengenai konseling ego. Oh, Dinda, emangnya konseling ego dan konseling psikoanalisis itu sama atau beda sih? Nah, pasti teman-teman semua juga pada penasaran kan sebenarnya sama atau enggak? Kalau gitu, yuk bareng-bareng kita simak materinya. Yuk, cek tidak? Dalam konseling dikenal adanya satu pendekatan yang disebut dengan konseling ego. Konseling ego ini merupakan model psikoanalisis baru yang biasanya disebut sebagai psikoanalisis dalam. Konseling ego merupakan salah satu teknik konseling yang lebih menekankan pada fungsi ego. Seringkali orang yang bermasalah adalah orang yang memiliki ego yang lemah. Contohnya, orang yang tidak bisa mengambil keputusan secara tepat dikarenakan dia tidak mampu memfungsikan egonya secara penuh, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian menurut Erikson yang dibagi menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama, masa bayi awal umur 0 sampai dengan 1 tahun dengan ciri memiliki sikap percaya untuk yang sukses dan tidak percaya untuk yang gagal. Yang kedua, masa bayi akhir umur 1 sampai dengan 3 tahun dengan ciri adanya otonomi untuk perkembangan anak yang sukses, sedangkan perkembangan anak yang gagal ditandai oleh adanya perasaan ragu-ragu dan malu. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal umur 3 sampai dengan 5 tahun yang ditandai oleh adanya inisiatif untuk perkembangan yang sukses dan perasaan bersalah untuk yang gagal. Yang keempat, masa kanak-kanak pertengahan 6 sampai dengan 11 tahun ditandai oleh adanya menghasilkan untuk yang sukses, sedangkan yang gagal akan menjadi merasa rendah diri. Selanjutnya, yang kelima yaitu masa puber dan remaja rentang usia 12 sampai 20 tahun. Yang dimana pada masa ini remaja yang sukses perkembangannya maka dapat mengenal identitas dirinya sendiri. Dan sebaliknya, jika gagal maka akan mengalami kebingungan. Lalu yang keenam, masa dewasa awal rentang usia 21 sampai 30 tahun. Yang ditandai dengan ciri perkembangan kepribadian yang sukses, maka akan muncul adanya keintiman. Dan sebaliknya, jika gagal, maka akan terjadi isolasi. Lalu yang ketujuh, masa dewasa pertengahan rentang usia 30 sampai 55 tahun. Perkembangan ini ditandai oleh adanya keaktifan dalam berbagai bidang secara umum. Lalu yang terakhir, masa dewasa akhir, rentang usia 55 tahun ke atas. Perkembangan ini ditandai oleh adanya integriti atau integritas. Fungsi ego. Fungsi ego dalam diri individu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi dorongan ekonomis. Fungsi ego ini menyalurkan dengan cara mewujudkan dalam bentuk tingkah laku secara baik, yaitu yang dapat diterima di lingkungan. Yang kedua, fungsi kognitif. Berfungsinya ego pada diri individu untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian menyimpannya, dan setelah itu dapat mempergunakannya untuk keperluan coping behavior. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan atau fungsi kontrol. Fungsi ego di sini yaitu mengontrol perasaan dan emosi terhadap tingkah laku yang dimunculkan. Tujuan dari konseling ego. Menurut Erik Erikson, tujuan dari konseling ego yaitu yang pertama, memfungsikan ego klien secara penuh. Lalu yang kedua, dapat melakukan perubahan-perubahan pada diri klien untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang dikehendaki dan juga dapat dibina. Selanjutnya ada teknik konseling ego, di mana yang pertama pengawalan yang membina hubungan antara klien dan konselor, yang kedua pengontrolan proses meliputi A. Memusatkan kegiatan pada tugas membangun ego dan klien, yang B. Mengontrol keseimbangan antara ekspresi klien yang bersifat kognitif maupun konatif atau emotif, tapi proses konseling tetap menekankan dimensi kognitif. Yang C. Mengontrol ambiguitas dalam proses konseling. Yang ketiga ada transparansi atau trans dalam konseling ego. Transparansi masukkan sebagai perasaan klien yang timbul terhadap konselor. Yang keempat, counter transference atau constraints, mana upaya konselor untuk mencegah munculnya perasaan terhadap klien dan mempengaruhi proses konseling. Yang kelima, diagnosis dan interpretasi. Konselor bertanggung jawab merumuskan dan mendiagnosis masalah serta memberikan kesempatan kepada klien untuk memahami masalah-masalahnya itu. Langkah dari konseling ego ini terdapat 5. Yang pertama, konselor itu membantu klien mengkaji perasaan-perasaan yang berkenaan dengan kehidupan. Dan yang kedua ini, konselor membawa klien untuk mampu melihat hubungan yang signifikan antara masa depan dengan tujuan hidup dari klien. Dan yang ketiga ini, konselor mendiskusikan bersama klien hambatan-hambatan yang dialami oleh klien untuk mencapai tujuan dari masa depan. Dan yang keempat, konselor melalui proses interpretasi dan refleksi mengajak klien untuk mengkaji lagi diri sendiri dengan lingkungannya. Kelima atau yang terakhir, konselor membantu klien menemukan seperangkat hasrat, kemauan, serta semangat yang lebih baik dan mantap dalam kaitannya dengan hubungan sosial.
Nah, kelebihan dari konseling ego ini yang pertama yaitu membangun identitas ego serta memperluas dan memperkuat berfungsinya sistem ego. Yang kedua yaitu membangun tingkah laku yang tepat dan sesuai dengan adanya kekuatan ego. Yang ketiga, setelah dilakukannya konseling, individu dapat menggerakkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat, mengembalikan kemampuan untuk mengembangkan coping behavior dalam menghadapi masalah. Selanjutnya ada kekurangan dari konseling ego nih. Yang pertama, konselor hanya menggunakan teknik konseling biasa. Yang kedua, lebih memusatkan pada ciri-ciri individu yang normal dan sadar. Dan yang ketiga, apabila individu tertekan oleh keadaan yang menimpanya dan ego kehilangan kontrol, maka kontrol terhadap tingkah laku beralih dari kesadaran ke ketidaksadaran, sehingga kontrol beralih dari ego ke ID. Gimana nih sekarang Umi dan teman-teman? Apakah udah tahu perbedaannya? Udah dong Din, jadi ego itu tumbuh dari id atau merupakan kelanjutan daripada id. Sedangkan menurut psikoanalisis baru, ego itu tidak terikat pada id. Jadi tumbuh sendiri yang merupakan keseluruhan kepribadian. Ego itulah yang tumbuh dan menjadi kepribadian seseorang. Nah, jenis baru ego ini juga disebutnya dengan ego kreatif, gitu kan Din? Wah, betul sekali tuh yang tadi dikatakan sama Umi. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau ikut belajar bareng kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.